wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Rina Maria Ulfah dari SDN Cengkareng Barat 14 pagi. Hai anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Semoga sehat semua ya. Di masa pandemi sekarang ini, Ibu berharap semuanya menjaga pola hidup sehat dengan selalu menerapkan 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, selalu menggunakan masker. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Nah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran 1. Ya anak-anak, kita harus selalu bersyukur kepada Allah yang Maha Esa yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya dengan memberikan banyak sekali hewan yang ada di Indonesia terutamanya. Nah sekarang, siapa yang di rumahnya mempunyai hewan peliharaan? Tentunya ada beberapa dari kalian mempunyai hewan peliharaan, bukan? Hewan peliharaan itu adalah hewan yang bisa dipelihara di rumah. Misalnya ayam, anjing, kelinci, dan lain-lain. Nah, anak-anak, di sini ada sebuah contoh Dayu memiliki hewan peliharaan kelinci. Nah, kita akan membaca sebuah teks yang berjudul Kelinci Kesayangan Dayu. Sebelum kita membaca teks, ada 3 yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah lafal, yang kedua intonasi, dan yang ketiga adalah tanda baca. Mari kita baca teksnya ya. Dayu senang memelihara kelinci. Tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus. Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor, terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Induk kelinci berwarna putih, 2 anaknya kelinci berwarna putih, dan 2 lainnya berwarna abu-abu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Setiap hari Dayu memberi makan dan minum. Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Dayu merasa senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu. Sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan. Nah anak-anak, dari teks tadi Ibu mempunyai 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan Dayu? Soal yang kedua, siapa yang senang memelihara kelinci? Soal yang ketiga, berapa banyak kelinci yang dipelihara Dayu? Soal nomor 4, apa saja makanan yang disukai kelinci? Dan soal nomor 5, bagaimana cara membuat tubuh kelinci tetap bersih? Coba dijawab ya Nak di buku tugasnya. Lebih jelasnya cara merawat kelinci, mari kita saksikan video berikut ini. Cara merawat kelinci. Ternyata memelihara kelinci tidak sembarangan loh teman-teman Smart Point. Lalu bagaimana ya cara merawat kelinci? Membersihkan makanan kelinci. Tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap kelinci. Harus rajin membersihkan tubuh kelinci. Bersihkan juga kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Nah teman-teman, sudah tahu kan cara merawat kelinci? Selamat mencoba! Anak-anak, bagaimana videonya? Seru bukan? Semakin jelas ya cara merawat kelinci. Sekarang tugasnya, tuliskan kembali cara merawat kelinci di buku tugas kalian. Ya, dalam teks tadi dijelaskan bahwa kelinci suka memakan biskuit khusus kelinci. Makan apa kelinci? Di sini ada gambar setengah kue sisa gigitan kelinci. Setengah dalam matematika dapat ditulis 1/2.
Dalam penulisan itu disebut dengan bilangan pecahan. Perhatikan lagi penjelasan berikut ini ya. Di sini ada gambar satu biskuit utuh. Satu biskuit utuh dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/1. Dan ada lagi satu biskuit dipotong menjadi dua bagian sama besar, maka dilambangkan dengan lambang pecahan biasa menjadi 1/2. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat lagi ada gambar biskuit dipotong menjadi 3 bagian sama besar, maka akan dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/3. Nah, yang terakhir di sini ada gambar biskuit dipotong menjadi 4 bagian sama besar, maka dinyatakan dalam lambang pecahan biasa menjadi 1/4. Sini ada gambar satu biskuit dipotong menjadi 2 bagian sama besar, namun warnanya berbeda. Jadi, satu bagian yang berwarna dinyatakan dalam lambang pecahan biasa menjadi 1/2. Jadi 1/2 adalah satu bagian dari 2 bagian sama besar. Dalam lambang pecahan, contohnya 1/2, angka 1 yang di bagian atas itu disebut dengan pembilang. Sedangkan angka 2 yang posisi di bawah disebut dengan penyebut. Itu ya anak-anak, tolong diingat. Jadi kalau angka yang di atas disebut pembilang dan angka yang di bawah disebut dengan penyebut. Ya, bagaimana anak penjelasan Ibu tadi? Sudah paham belum? Nah, agar lebih paham, Ibu mempunyai soal di sini. Tuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini. Ibu kasih contoh yang pertama ya. Di sini ada gambar biskuit yang dilambangkan dalam lambang pecahan 1/4. Jadi 1/4 yaitu satu bagian dari titik-titik bagian yang sama. Nah, coba kita jawab ya. Jadi 1/4 yaitu satu bagian dari angka berapa anak-anak? Ya betul, 4 bagian yang sama. Ya, 2 soal lagi, tolong dikerjakan di buku tugasnya ya. Nah anak-anak, untuk lebih jelasnya lagi, cobalah menuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini. Ibu kasih contoh dulu ya. Contoh soal yang pertama, di sini ada gambar sebuah balok dengan memiliki 5 bagian yang sama besar. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 2 balok berwarna biru dan 3 balok berwarna putih. Sedangkan soalnya adalah bagian yang berwarna biru dilambangkan dalam lambang pecahan biasa. Berarti jawabannya yang biru tadi berapa? 2. Keseluruhannya ada berapa? Ada 5. Berarti jawabannya 2/5. Sedangkan yang kedua, bagian yang berwarna putih tadi ada berapa? Ada 3. Kita tulis di bagian atas 3. Keseluruhannya tadi berapa? Ada 5. Berarti 3/5. Begitu ya anak-anak. Jadi untuk menuliskan pada soal ini, kita tulis dulu berjumlah warna balok yang ditanyakan disimpan di bagian atas, dan di bagian bawah itu penyebutnya kita tulis jumlah keseluruhan baloknya. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan di buku tugasnya ya. Nah anak-anak, kalau tadi kita sudah mengerjakan tugas, sekarang waktunya kita berkreasi. Berkreasi membuat kolase wortel. Bahan-bahan apa aja sih yang digunakan? Yang pertama, tentunya kita membuat dulu sketsa gambar wortel. Yang kedua, kita memerlukan kertas origami berwarna jingga dan hijau. Yang ketiga, kita memerlukan gunting untuk memotong kertas. Dan yang keempat, kita memerlukan sebuah lem. Nah, disiapkan ya bahan-bahannya. Silahkan dikerjakan di buku tugasnya. Ya anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu berpesan tetap semangat dan rajin belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.